Indah, sebenarnya latar belakang suara Indah tuh apa sih? Waduh, kalau orang bilang di tangga-tangga itu cempreng, fals, tapi aku kan berusaha buat kayak belajar itu, maksudnya belajar lagi gitu Kak. Awalnya emang dulu tuh nggak gimana ya, dulu dari SD itu cuma hobi kayak nyanyi-nyanyi biasa. Jadi tuh di kasur itu aku kayak ngambil bangku di kamar, terus pakai mic, pokoknya kayak orang gila lah. Terus sama mama bilang, ini bocah ya Allah berisik banget sih, nggak pagi, nggak siang, nggak mau nyanyi terus di kamar gitu kan. Terus sampai akhirnya aku ikut yang namanya bukan audisi sih, lebih ke Marawis tadinya. Pas Marawis kayaknya tertarik kan, terus akhirnya latihan-latihan aku mikir kayak mama sering banget nyetel lagu yang namanya dangdut, kayak Elvi Sukaesih, Mas Sidi, kayak kok enak ya, kok seru, kok asik ya. Jadi dari situ kayak wah kayaknya gue harus ngapain lagu ini nih gitu. Akhirnya nyumbang di hajatan temen gitu, di hajatan dimanapun gitu pokoknya ya. Alhamdulillah sampai sekarang ada jadwal manggung. Oh, Iya, serius? sumpah. Alhamdulillah banget. Oh. Awalnya nggak kayak nggak mungkin suara gue lagi gini, tapi karena emang aku latihan dari situ, jadi terlatih ya. Alhamdulillah pas nyumbang, dia dari situ orang kayak Neng besok ngikut ya di acara job tanggal sekian gitu. Cuma dari semua itu emang ada liku-likunya juga sih, namanya proses ya. Boleh nggak diceritain lika-liku seorang Kak Indah tuh apa sih? Iya. Lika-liku seorang Kak Indah. Boleh. Jadi dari SD itu aku emang sebenarnya kalau dibilang hobi nyanyi banget sebelumnya enggak Kak. Aku lebih ke silat sebenarnya. Dulu aku cita-cita itu banyak, pengen jadi ini, itu, ini, kayak bener-bener ambisius lah orangnya kan ya, bener-bener ambisius ya. Kayak pertama aku mau ikutin silat. Silat itu kayak karate gitu loh, tapi bener-bener silat gitu ya. Sampai ikut sabuk kuning. Tapi mama kayak nggak setuju kan, setiap mau kan kalau bahasa di Indonesia itu UKT ya, di UKT kalau di bahasa di Betawi, Apa itu artinya? ujian penaikan tingkat nasional. Jadi setiap sabuk punya warna kayak putih, ntar kuning, ntar coklat kayak gitu. Terus ngikut kayak gitu, akhirnya aku bosen kan, kayak kok kayak gini amat. Mama juga emang awalnya udah ngomong, lu berhenti nggak, lu nggak berhenti, kual tuh sama gue. Bener Kak, harus juga kayak rintangan, waduh luar biasa banget ya. Berhenti, akhirnya aku kayak ini gue harus ngapain ya, di rumah juga nggak ada kegiatan. Akhirnya ada seorang di sekolah, teman deket di tetangga, dah sini dah latihan nyanyi. Aku nggak bisa nyanyi, coba nanti juga lu bilang mama senang, dia bilang gitu kan. Akhirnya aku buat ikut Marawis itu kan, kataku kok enak, tapi nggak lama di Marawis juga, jadi sekitar sebulanan lah. Nggak berhenti sih, maksudnya tetap ngajitin, cuma aku beda di ininya aja gitu. Terus akhirnya kayak mama itu setiap pagi Kak, itu nggak berhenti nyanyi lagu dangdut, entah gambus, entah apa ya, kayak kok senang banget denger lagu ini gitu ya, kok enak ya, kok ini ya, jadi aku ikutan nyanyi gitu. Sampai akhirnya aku bilang, "Ma, aku pengen banget bisa lagu dangdut." "Iya udah belajar aja nggak apa-apa, mama ajarin kok," dia bilang gitu. Akhirnya aku buat belajar di situ kan, belajar dangdut, tak lagu yang bisa ya gitu segala macam. Aku nyoba kayak nyumbang di sebuah hajatan. Alhamdulillah Kak, di situ sedikit demi sedikit ada yang kayak ngebawa, "Neng besok lu di sini ya," gitu. "Neng lu besok di sini ya," gitu. Boleh tahu nggak kalau nyumbang lagu di hajatan kayak gitu dibayar apa nggak? Enggak, jadi dia ibarat kata kita kan nyumbang, beda sama orang yang dijopin gitu. Jadi kita paling nerima uang saweran. Jadi misalnya gini contoh, kakak nyumbang nih, maaf ya, terus ada nyawer nih, "Neng, ikan dalam kolam dong, apa lagu apa," gitu, terus disawer nanti. Itu uang saweran buat kita pribadi, karena kita kan nggak kerja di grup dia, jadi kita ibarat kata menghibur Saiful Hajat, ya begitu. Beda dengan job, begitu Kak. Sampai hari ini udah berapa kali manggung nih? Udah banyak ya, dari kelas 1 SMP, 1 SMA sampai kelas 3. 3 tahun lah minimal. 3 tahun. Bisa dihitung nggak? Waduh, nggak kehitung Kak. Nggak kehitung, banyak banget ya. 3 tahun lah alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa, itu kan jadi sebuah apa ya, prestasi juga mungkin ya, bisa jadi jalan buat menghidupi keluarga juga, buat si Mbak Indahnya juga gitu ya. Untuk saat ini kegiatan Mbak Indah apa? Belum ada sih, 3 bulan ini di rumah aja. Cuma waktu itu gini Kak, kan aku sempet banget pas abis nyanyi kan job sepi tuh, mulai sepi dan segala macam ya. Namanya kehidupan pasti ada yang namanya liku-liku lah gitu.
aku kayak ibarat kata dari SMP tuh emang pengen banget mondok Kak. Pengen banget Pengen apa? mondok kayak pesantren. Oke. Cuma gagal. Dari SMP aku pengen buat pengen mondok, cuma mungkin karena ekonomi juga ya kan, karena bener-bener masa keluarga bener-bener kurang biaya lah di situ kan. Jadi ya udahlah aku ikhlas ya kan. Kata mama, dah kalau untuk pesantren kayaknya enggak deh gitu. Tapi aku ikhlas kan, nggak apa-apa kataku, ya udah mungkin belum dikasih sama Allah gitu. Ya udah aku akhirnya sekolah biasa di dekat rumah juga SMP. Aku tahan. Nah, ketika kelar SMP itu lanjut ke SMA kan, aku pengen mondok lagi sampai aku kabur 2 minggu lebih Kak. Kabur dari rumah? Cuma gara-gara aku pengen mondok. Pokoknya aku kalau nggak mondok aku nggak mau sekolah. Aku bilang gitu. Aku boleh tahu nggak kenapa si Mbak Indah sampai mutusin mau mondok? Karena emang dulu tuh banyak cita-cita yang masa aku terlalu ambisi, ibaratnya gini Kak, aku yang keinginan aku tuh banyak, tadinya pengen jadi atlet nasional, Korea gitu kan segala macam, cuma karena bener-bener ibarat kata orang bilang tuh banyak halusinasi jadi gagal semua gitu Kak. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu belum rezeki ya. Sampai SMA pun kan pas mau masuk jenjang SMA aku kabur dari rumah, terus sekitar semingguan atau 2 minggu aku balik ke rumah. Tapi Kak Mama bilang baik-baik lagi, udah sekolah biasa aja dah ya, gini kataku. Ya Allah Ma, ini Indah udah nahan Ma 3 tahun. Ya Allah SMP itu 3 tahun aku bilang gitu. Masa harus fitnah lagi, Indah pengen banget gini, di rumah kan bisa ngaji nih. Ya, tapi kan beda Ma, gitu. Masa kalau di pesantren itu lebih apa ya, lebih matang. Indah pengen jadi nggak fokus ke HP, jadi Indah fokus ke tahfiz, fokus ke mendalami sebuah inilah gitu ya, mendalami sebuah Islami gitu loh kan. Cuma ya udahlah, gagal lagi di situ Kak. Akhirnya aku sekolah swasta biasa yang nggak aku inginin loh sampai sekarang, kayak waduh ya Allah gini amat ujiannya. Tapi alhamdulillah dari SMA itu aku dapat rezeki dari situ. Aku nggak nyangka, tadi emang pas di MPLS aja aku bilang, Mah aku mau berhenti sekolah, besoknya aku nggak sekolah. Itu masih MPLS, seminggu MPLS, seminggunya nggak sekolah. Aku kayak sampai aduh gimana ya. Terus pas masuk lagi dapat kan aku kan kayak nyumbang lagu ya di sekolah itu, ada kayak tampilan wali kota datang ke sekolah buat kayak apa sih kalau orang bilang kunjungan tuh? Ya, mungkin kunjungan. Terus maaf ya kebelit kata. Nggak apa-apa. Terus aku langsung kayak, Ibu aku mau nampil, kan ada kayak informasi ada yang mau nampilin bakat gak gitu kan. Akhirnya di situ aku nyoba buat nyumbang lagu di situ, lagu dangdut. Terus itu belum ketahuan bakal dapet prestasi ini, belum. Sekitar 3 hari selesai MPLS kan nerbangin balon tuh. Aku dapat beasiswa selama 2 bulan. Dari sekolah? Dari sekolah, gara-gara nyanyi. Beasiswa apa kalau boleh tahu? Beasiswa kayak SPP gitu loh, selama 1 bulan. Oh. Dari sekolah, itu kayak, ini beneran? Iya dapet. Sampai OSISnya pun ngomong kan ada tuh di apa sih, mading pengumuman, ya. Pengumuman. Yang dapat beasiswa selama 1 bulan itu bla 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 gitu. Nyangka nggak sih Kak? Yang tadinya aku niat pengen pesantren, tapi emang Allah ngasih buat sekolah di SMA itu kayak ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin aku belum pantas untuk mondok. Mungkin Allah lebih milih aku buat di sekolah biasa. Tapi aku nggak sedih, cuma ya udahlah gitu kan. Akhirnya dari situ ada hadiah teristimewa. Tepat. Ini bukti kalau hidup itu nggak boleh menyerah. Iya. Apapun kondisinya, Tuhan itu memberikan ujian karena ada alasannya. Iya sih, Jadi nggak benar. serta-merta nggak boleh ke pesantren lalu ya udah nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Dan ini buktinya si Indahnya berani keluar dari mungkin zona yang dia nggak pingin, tapi hasilnya ada Iya, gitu. karena emang kata aku, soalnya guru ngajar ngomong, dah ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Nurut aja Pak, tapi saya nggak pengen sekolah. Nggak apa-apa, belajar bisa kok, dia bilang itu. Nggak apa-apa, kamu sekolah di SMA itu nggak apa-apa, belajar di rumah kurang pelan-pelan. Pak, pengen pesantren. Sampai aku nangis sama wali kelas aku yang SMP ini ya, karena nggak deket sih, maksudnya emang namanya wali kelas kan beradaptasinya. Ada hubungan Iya, ada lebih hubungan dekat lah. Pak tolong Pak, sampai aku minta tolong sama wali kelas aku ya yang SMP itu, pengen banget sekolah mondok, cuma mama nggak ngizinin buat sekolah mondok gitu. Ya udah nanti saya bantuin ngomong. Cuma tetap pas wali kelas ngomong pun orang tua tetap kayak, aduh Pak nggak ada biayanya gini gitu. Boleh tau nggak biaya masuk pesantren tuh berapa? Sekitar kalau sekarang ya. Kalau dulu nggak tahu deh. Sekarang itu minimal lebih dari 10 juta kayak gitu. Lebih dari 10 juta. Iya. Untuk berapa lama? Itu 3 bulan. Kan kelas 1, 2, 3 sampai kelas 3 SMA. Kan 3 tahun soalnya. Cuma kalau dulu nggak tahu biayanya ya berapa ya. Kalau sekarang 10 juta lebih kayaknya gitu. Biasa kalau orang masuk pesantren tuh
Aku boleh tahu nggak tujuan utamanya tuh apa? Aku lebih apa ya Kak, lebih pengen mendalami kayak kalau bahasa sekarang tuh di sekolah itu kayak ada nahu sorop, kitab-kitab. Kitab kayak nahu sorop, terus nawi dan segala macem gitu. Pokoknya aku pengen mendalamin sebuah apa ya, agama-agama Islam lah. Kayak emang dulu pengen menjadi qori'ah, pengen banget qori'ah tuh. Terus pas kelas 2 ya, minimal kelas 2 akan ada tampilan tuh dari kelas per kelas. Aku awalnya nggak mau Kak, disuruh lomba nyanyi juga mewakili kelas. Awalnya kayak dah lu nyanyi dah, jangan gue kayak yang lain aja, jangan gue yang lain aja, gue suara gue palas banget. Lu nggak nyanyi, kita musuhin sekelas, dimusuhin Kak, dua minggu dimusuhin sama sekelas karena nggak mau nyanyi. Kayak yaudahlah, aku daripada aku dibully sekelas kan, dihina-hina sekelas, jadi ini aku tampil ya. Dari situ alhamdulillah dapat beasiswa lagi selama 2 bulan. Oh, dapat 2 kali. Alhamdulillah. Oh, orang tua tahu. Tahu, malah bahkan pas dapat beasiswa aku nyanyi pertama awal yang sebelum itu aku ngasih tahu ke mama, ini lu kan kok bisa dapet ngemanin tahu mah rencana Allah mah luar biasa. Orang tua gitu. ngomongnya begitu ke Iya, kamu? karena orang tua nggak nyangka dari SD sampai SMA itu aku nggak pernah dapat prestasi apapun Kak, sama sekali nggak dapat prestasi apapun. Jadi ketika di SMP aku gagal mondok, dari SMP itu kan 1, 2, 3 ya, pas sampai kelas 3 SMP ya, itu gagal mondok, nahan sabar gitu sampai akhirnya lulus SMA gagal lagi, tapi nggak apa-apa kan, aku lanjut masuk ke SMA. Nah setelah jenjang masuk ke kelas 2 SMA, aku ikut lomba nyanyi tuh, disuruh teman mewakili kelas di sekolah tuh, gak nyangka juara 2. Enggak juara 2 sih, maksudnya dapat beasiswa 2 bulan, juara 2. Dapat beasiswa 2 bulan. Mau coba nyanyi nggak? Boleh deh. Biar aku juga bisa mendengar boleh langsung. Boleh deh. Lagu apa ini? Boleh apa aja yang mungkin paling Indah kuasai? Cincin kepalsuan ya? Boleh. Rapnya aja boleh? Boleh. Seorang raja masih bijaksana. Lagi ya? Bagus loh, suaranya bagus. Ya Allah, makasih, Mungkin ini salah satu jalan Tuhan juga. Amin. Mungkin selama ini emang Indah punya bakat di sini, tapi nggak punya tempatnya, nggak punya momennya. Dan mungkin di saat itu ya momen itu datang, Indahnya mencoba dan hasilnya kelihatan begitu. Iya. Aku boleh tahu nggak goals ke depan seorang Indah tuh apa sih? Kalau aku sih gini Kak, lebih pengen ke, entah kenapa dari pas SMA itu ya, maaf ya kepotong ya. Dari SMA itu pas dari kelas 2 kan naik ke kelas 3 tuh. Sebelum naik ke kelas 3, aku sempat ikut audisi online. Apa? Audisi online namanya Neo Sam Dangdut Mania. Pokoknya adalah, jadi aku dulu punya kenalan namanya Sarah KDI. Orang KDI lah pokoknya. Dia ngenalin ke temennya pribadi di online. Aku ikut audisi itu, alhamdulillah lolos tahap pertama sampai ketiga tahap ketiga, tapi berhenti di setengah langkah lah. Tapi alhamdulillah dari situ langsung ditawarin ikut syuting figuran kayak syuting gitu lah, kayak figuran doang. Tapi kadang ada yang dapat peran juga di situ, kayak peran napi, sampai alhamdulillah pernah juga ikut syuting di Indosiar juga gitu. Alhamdulillah banget lah dari situ lah, nggak nyangka itu. Nggak ada ekspektasi buat kayak gue bakal ikut syuting nih, gue bakal begini, enggak, ya udah jalan aja gitu. Karena emang waktu itu udah mepet kayak gimana ya, emang udah gagal mondok kan, jadi ya udah aku nggak ada ekspektasi apa-apa, sekolah aja. Tapi pas di kelas 2 SMA itu pas mulai kelas 3-nya tiba-tiba dapat tawaran syuting, langsung syuting. Tapi itu benar-benar kayak kaget, kayak ini beneran. Itu pertama kali di lokasi di Cibubur Kak, Amanah Wali. Kaget dan minta ampun, ketemu Kak Fatin, Wali, Faang, Apoy dan segala macam, benar-benar kayak es mambo banget lah pokoknya. Kayak sebuah mimpi yang terwujud gitu ya. Soalnya emang kayak dari SD itu nggak pernah punya prestasi apa-apa. Jangankan nyanyi aja masih belintang-belintung ya. Apalagi kayak acting itu bukan minus sih, masa kayak nggak nyangka bisa terjun ke dunia itu gitu Kak. Waduh. Alhamdulillah sih rezeki banget dari Allah. Bener, gitu. rezeki itu nggak ada yang tahu ya kapan datangnya di mana kita nggak pernah tahu. Yang penting jangan pernah berhenti untuk mencoba. Pasti. Aku boleh tahu nggak titik terendah seorang Indah? Kalau aku lebih gini sih Kak, lebih sedih ketika orang banyak yang bilang aku halusinasi. Si Indah mah kebaikan halusinasi, kebanyakan halu ketinggian. Jadi gini Kak, aku boleh cerita ya. Waktu SD itu aku sempat depresi. Maaf ya, ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Takutnya jadi aman, nggak apa-apa.
aku sempat depresi gara-gara aku dibully sama sekelas. Karena kan dulu aku bener-bener gimana sih, kalau waktu SD kan aku nggak pernah dandan, nggak pernah gimana, kumel ya, dikatain segala macam. Bully itu bener-bener bikin aku ngedown setengah mati, bener-bener kayak bikin, maaf ya, kayak rasanya kayak pengen karena malu. Aku tipe orang yang nggak percaya diri dulu tuh, bener-bener nggak percaya diri banget. Jadi kayak waktu datang ke sekolah nih ya, aduh, kok kalau inget ini sebenarnya pengen nangis Kak, pengen nangis. Nggak apa-apa, nangis kuat. aja. Ada tisu kok, tenang. Aduh, aku SD itu dibully, dibilang, ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Maaf ya, Iya. muka jelek dan segala macam, terus boketek, terus pokoknya dibilang banyak halusinasi, banyak haluannya gitu, terlalu tinggi, pengen jadi ini, pengen gitu. Ternyata tapi cuma haluan. Itu di tetangga, di sekolah itu banyak bulian. Sampai SMA pun kayak gitu. Sampai orang tua aku itu dulu, aku nggak kuat kalau ceritain ini sumpah. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. SD sampai SMA itu mama selalu dipanggil ke sekolahan. Benar-benar dipanggil ke sekolahan. Ada aja kasusnya gitu. Jadi aku ini dari SD itu emang selalu dibully ya. Aku selalu ibarat kata kalau orang bahasa sekarang tuh sial. Misalkan sapu patah nih, dari SD itu sapu patah tuh. Sampai kelas 6 pun aku ngebeli terus. Jadi SD itu mama kan dulu kerjanya tuh kayak ngupasin bawang gitu ya Kak. Ngupas bawang bombay lah kan, bau banget tuh, tapi yang namanya karena keadaan mau gimana lagi kan gitu kan. Ekonominya dan gajiannya juga nggak seberapa. Cuma aku kayak sebenarnya mau sedih sih. Itu kan sapu emang udah patah tuh, tapi ngedinin lah ya, pelan juga udah patah banget, disambung. Ternyata aku disuruh pel sama teman-teman aku di sekolah, teman-teman SD. Pas aku ngepel patah, itu aku dibully, dilemparin LKS, dilemparin sepatu, dilemparin segala macam sampai kira patah. Aku dibully lah. Kalau akhirnya aku balik, aku nangis. Mama di situ beliin pelan baru. Udah nggak usah nangis, kata mama. Udah nggak usah nangis. Mama beliin pelan baru aja ya, kata gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Sekolah tahu? Apa? Sekolah tahu kejadian ini? Tahu, tapi ya udah mau gimana, emang muridnya kayak gitu. Itu kejadian nggak sekali dua kali, sampai kelas 6 SD pun tetap orang tua aku dari kelas 1 sampai kelas 6 SD dipanggil terus ke sekolah. Sampai kelas 6 SD. Karena pembulian. Jadi kan di kelas itu kan yang head aku doang waktu itu ya. Enggak head sih, maksudnya yang nggak sholat gitu, telat sholat lah. Ada kejadian teman-teman aku tasnya pada tutup. Aku posisi di situ sendiri karena emang aku orangnya menyendiri, kalau sebenarnya lebih ke menyendiri. Tiba-tiba pas aku keluar dari kelas kan udah pada masuk tuh 2 orang ya, cewek juga sama. Aku kayak berkata dijebak sama dia, dah buka tas dong, buka tasnya dia gitu, emang kenapa, udah disuruh kok sama gue, nggak usah takut. Aku buka tas itu ya kan, ketika aku buka tas itu aku disuruh ngambil buku, pensil segala macem ke dia gitu. Terus ketika udah aku taruh di atas meja, otomatis saya keluar kelas. Dari situ kan hilang tuh, ada yang kehilangan duit segala macam. Itu aku difitnah. Kehilangan waktu itu sekitar 350. Beda-beda orang, cepet, gocap, segala macam dah gitu. Sampai kira mama dipanggil ke sekolah, disuruh ganti uang itu. Begitu. Dan gimana cara kamu menghadapi itu dari kelas 1 sampai kelas 6? Itu pasti berat banget ya? Sedih banget. Gimana cara kamu menghadapi situasi itu? 6 tahun bukan perjalanan yang pendek loh. Aku pengen nangis kalau ceritainnya, aku nggak kuat Kak. Maaf ya. Nggak apa-apa banget. Karena emang pokoknya dari sini aku selalu bilang sama mama selalu ngomong gini, dah kenapa sih lu sial mulu dah, kenapa sih lu apes terus gitu, kenapa sih lu selalu ini mulu gitu. Aku juga nggak tahu teman-teman yang udah jahat sama aku gitu. Pokoknya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu aku selalu dibully, dihujat abis-abisan, terus sampai apa ya, aku tuh kan dulu kelas 3 tuh jual gosokan lah. Sampai teman-teman waktu aku kan sholat tuh, kan ada beberapa yang nggak sholat juga. Itu hasil dagangan gosokan itu diambil. Tiba-tiba pas aku balik dari sholat duha itu gosokan udah ampar-amparan, buku LKS udah acak-acakan. Nih gue dapet, gue minta. Padahal aku buat pusing ngejual tapi malah rugi. Sampai akhirnya mama yang tadinya mau tur jadi nggak tur, cuma buat bayar ganti rugi. Maaf ya, sampai buat ganti uang kelas itu sekitar 1 jutaan lah, buat ganti teman-teman kayak
apa yang namanya duitnya gitu. Ada yang dapat cepet, ada yang dapat gocap, ada yang dapat 25, ada yang dapat 30.000 kayak gitu. Mama bilang ya udahlah gitu, mama nggak tur gitu, udah buat ganti uang teman daripada aku dibully sekelas, daripada aku di ini sekelas, baik aku mama kasihan sama aku gitu, karena kan emang aku tiap balik itu pasti selalu nangis di depan mama. Indah dibully sama teman-teman gara-gara Indah jual gosokan tapi malah kayak gini, lah kok bisa, nggak tahu, dia bilang gitu. Ya udah mama buat ganti itu. Terus habis itu aku kan mama dulu itu beliin sepatu kayak sendal itu nggak mampu banget lah ya, saudara-saudara yang nggak bantuin segala macam kan, kayak mama beliin saudaranya beliin sendal karpil. Dulu kan karpil itu mahal banget ya kak, bener-bener mahal. Sampai kakak pun aku aja nyanggupin aja masih kurang dananya kan, ditambahin sama saudara-saudara lah segala macam, itu dibuang ke kali. Siapa yang buang? Temen aku lagi sholat duha, itu sepatu kan aku taruh di rak sepatu di rak kelas, dibuang. Jadi aku balik cuma satu sendal doang. Terus LKS baru beli sekitar harganya waktu itu 350 ya per paket. Aku habis sholat duha dituang pakai air hangat setengah. Dulu kan aku emang SD itu bawa air hangat, teh hangat, suka minum, mama suka bikin. Itu satu buku di teh hangat itu. Jadi ya udah basah, dirobek-robek. Ya aku bisa apa, mah ini LKS, kenapa ini gitu, kenapa? Sampai mama bilang, kenapa sih lu pada jahat banget sama Indah, kenapa lu pada jahat banget gitu, kayak gitulah pokoknya. Aku nggak bisa ceritain ini, aku inget momen itu kak, sampai sekarang, sampai detik ini aku masih inget banget hujatan, bulian orang-orang gitu ya, bener-bener kayak nyakitkan bagi aku pribadi gitu. Karena emang namanya mungkin aku juga masih efek depresi juga ya, jadi ke bawah gitu kak. Aku kalau lagi ngedown, lagi bener-bener merintis karir, aku inget itu semua, kayak gue harus gimana cari biar gue tuh bangkit dari ini, gue harus ngebuktiin ke orang-orang yang udah ngebully gue, yang udah ngina gue harus bisa gitu. Makanya aku ada kayak apa, bener kayak semangat aja gitu kak gitu. Terus sampai akhirnya kelas 4 ya, naik kelas 4 kakak beliin lagi tas, saudara beliin lagi sepatu karwil, kakak beliin lagi LKS, dibantu lah dikit-dikit sama saudara gitu ya. Karpil dibuang lagi ke kolam ikan. Aku dibeliin pensil 2B sama saudaraku. Dulu kan pensil 2B itu murah, sepak ya, beli sebungkusan itu ya, kayak orang mau lomba ke hadiah. Dibuang juga. Jadi ya nggak tahu lah pikiran teman-temanku apa tuh. Sampai LKS mama beli lagi sepaket itu, ngutang lah ya, beli hasil ngutang. Ternyata ditumpahin lagi pakai air putih. Udah sobek semua. Jadi ya udah aku berapa kali itu nggak belajar karena emang LKS udah kesobek sama teman-teman, aku bisa apa gitu kak. Kamu dan mama pernah ngadu ke kantor kepala sekolah mungkin? Udah dan nggak ada respon sama sekali? Nggak ada. Anak muridnya malah pernah dihukum, cuma ya udah emang orangnya mereka kayak gitu mau diapain gitu. Mama dia bilang, lu pada jahat banget sih sama Indah, kenapa, salah apa dia gitu, salah apa, kalau yang mau benci ya udah benci tapi jangan jahat kayak gini, gue kan beli pakai duit gitu gini ya udah. Jadi sampai sekarang pun ingat banget orang yang udah ngebully kayak segala macam itu, ingat banget. Masih ada kontekan nggak? Udah enggak sih. Kalau di Instagram masih. Oh, di Instagram masih? Kamu pernah meminta mereka untuk minta maaf ke kamu? Enggak sih. Aku lebih ke ya udah, kalau emang lo minta maaf ya pasti gue maafin, cuma masih nyesek lah gitu. Cuma tapi mereka kayak gimana ya, kayak nggak ada itikat baik gitu ya. Baik gitu. Malah makin ngebully gitu, kayak oh lu udah gini ya, lu gini ya, gini. Itu cewek lu, itu pacar lu gitu. Malah makin ngebully sih kalau menurut aku. Kalau ketemu di saat kayak puasa nih kan, buka puasa tuh malah pada ngebully kayak itu tuh cewek lu udah ini itu begini. Tapi ya udah, aku mah cuek aja sih gitu. Tapi kalau di hati nangis. Emang aku nggak pernah memperlihatkan ke orang kalau aku lagi lemah kak. Aku lebih pengen di kamar, kalau lagi sedih di kamar udah sedih nangis, sepost aku. Nanti kalau udah ini baru aku bisa cerita ke teman terdekat, kayak gitu sih aku. Jadi nggak pernah menunjukkan kalau aku lagi lemah di depan semua, enggak gitu kak. Wah, kisah wanita hebat. Meskipun baru berusia 21 tahun tapi punya latar belakang yang mungkin kurang beruntung ya, dibully sama teman-teman sekolah. Tapi sampai saat ini berarti masih ada ketemu? Masih sesekali ketemu? Masih.
Cuma ya kayak gitu, aku bukannya nggak mau ketemu karena sekarang ini kayak lagi ngedown banget Kak fisik aku, jadi takut dengan bulian yang tambah bully lagi, jadi aku makin ngedown, jadi aku lebih baik menjauhi dulu. Ketika nanti fisik aku udah enakan baru aku mulai ketemu mereka. Aku boleh tahu nggak apa yang membuat kamu merasa sangat down di saat ini? Karena lebih banyak ya kayak gitu, jadi bulian dari SD, SMP ke SMA itu nggak berhenti. Oh, kamu dibully di SMP, SMA juga? Semua Sama orang yang sama apa beda? beda-beda. Jadi teman SD, SMP, SMA itu beda-beda. Pokoknya sampai SMA tuh aku dibully mulu. Sampai mama pun SMA masih kepanggil kok ke sekolah. SMA masih benar-benar kepanggil ke sekolah. Bentuk buliannya tuh masih sama soal fisik kayak gitu-gitu? Kalau dari SD sampai SMP doang ya. Kalau SMA lebih ke fitnah sebenarnya, lebih ke fitnah. Bedanya kalau di SD sampai SMP itu lebih ke duit sama ke barang. Kalau di SMA lebih ke fitnah. Boleh kasih contoh nggak fitnah itu segimana? Boleh. Dari pas jenjang SMP apa SMA? SMA mungkin? SMA. Ya. Kalau SMA itu aku kan dulu pernah ngelamar OSIS ya kan. Cuma kan emang Allah belum mengizinkan, belum ngasih di situ. Sampai kan aku emang waktu itu kan sempat dapat kabar dapat beasiswa itu yang dari Nyanyi. apa namanya nyumbang lagu nyanyi, ikut audisi gitu kan. Terus aku diceng-cengin kayak, wah ini nih si Indah nih yang pernah ini apa nyari muka doang dapat OSIS gitu kan, apa nyari muka doang gini gitu. Terus sampai kira temenku itu ngadu ke kakak OSIS. Adalah sebuah orang ya, teman sekelas sendiri ngadu ke kakak OSIS, Kak si Indah gini. Sakir aku kan dilabrak sekelas. Aku disamperin sama kak OSIS, lu ngomong apaan? Enggak ngomong apa-apa Kak, demi Allah aku mau orangnya nggak banyak omong. Tapi lu ngomong kayak gini Kak, demi Allah biar saya sial, aku bilang gitu kan, kayak gini. Gak usah banyak nyebut nama Tuhan deh, gak usah sok suci, lu muka doang kayak gini tapi itu lu busuk. Ya Allah, sampai akhirnya aku digampar sama guru SMA, digampar, aku nangis, aku balik ke rumah. Itu SD, SMP, SMA tuh sekolahnya masih sama atau udah beda tempat? Masih satu lingkungan. Jadi SD aku di sini, SMP di sini, SMA di situ. Jadi sekolah SMA sama SD ini gabung satu cabang. Kalau SMP beda, okay. SMP di luar, tapi nggak jauh juga, masih satu titik kok. Gitu. Jadi dekat dari rumah, karena kan nggak makan biaya ya, gitu Kak. Dan respon kepala sekolah SMA juga sama aja, nggak ada tindak lanjutnya apa? Udah sih, cuma mereka udah hukum juga, cuma emang anak-anaknya begitu Kak, mau gimana gitu kan. Kayak anak-anaknya kayak bodoh amat gitu kan, gitu. Jadi ya udah namanya bocah kan gitu. Orang tua aku udah ngomong sampai kepala sekolah, Pak ini anak kesian diinin mulu sama temen-temennya gitu kan, ganti uang terus gini segala macam, orang tuanya tapi tetap udah diomongin kok ke anak-anak, cuma itu tetap gitu Kak. Kalau posisi kita orang biasa mendengar cerita ini, sebenarnya kita nggak bisa membela siapapun. Iya betul. Ini mungkin jadi sebuah pembelajaran lah buat kita semua bahwa bullying itu sebenarnya tidak dinormalisasikan. Tidak boleh ada kasus bullying kepada siapapun, mau itu tingkat SD, SMP atau SMA. Mungkin kalau kejadiannya di SD atau SMP kita masih bisa sedikit memaklumi bahwa oke, kita masih kanak-kanak, mungkin pemikirannya belum dewasa dan segalanya. Tapi kalau udah sampai masuk ke SMA, pembulian, kemudian difitnah, itu kan sebenarnya udah masuk ke ranah yang berbeda gitu. SMA itu harusnya kita udah bisa berpikir lebih dewasa, udah harus tahu mana yang baik dan buruk gitu. Saya mengerti bahwa itu perasaan yang mungkin sulit diungkapkan dan itu juga pasti meninggalkan trauma yang begitu berat buat seorang Indah. Ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman yang bully kamu? Ya paling aku cuma bilang aku maafin kalian, cuma jangan diulangin lagi gitu, karena kan tolong jangan menyakiti orang ya, karena kan nggak semuanya orang itu, walaupun semua orang punya kekurangan fisik, tapi kan ibarat kata dia juga manusia gitu Kak, dia berhak dihargain sama semua orang gitu. Benar. Gitu Kak, itu aja sih. Tapi kalau dibilang kurang fisik, enggak kok, Indah nggak kurang fisik kok, emang terlahir seperti ini saja. Dan ya nggak seharusnya kita membuli Indah gitu, namanya aja udah Indah, ya apalagi yang kurang kan dari Indah kan begitu. Tapi yang pasti Indah sampai ada di titik ini bahwa bukti Indah menjadi wanita hebat, wanita kuat. Mungkin di sini aku nggak bisa memberikan solusi yang gimana-gimana, cuman
aku akan selalu mensupport apa yang Indah lakukan. Mungkin saat ini kalau Indah sedang passion lebih suka nyanyi saat ini, ya Indah harus lanjutin terus, harus kembangkan lagi, terus belajar, jangan cepat puas. Siapa tahu kedepannya jalan-jalan gede bakal masuk ke Indah kan Amin, gitu. amin, ya Allah, amin, Meskipun amin, punya amin, masa amin. lalu yang kurang begitu baik, tapi kan kita nggak tahu ya namanya hidup. Bener sih. Toh belum tentu yang ngebully kamu waktu itu sekarang ada di titik seperti yang kamu mau gitu. Mungkin mereka di bawah kamu atau gimana kan kita nggak tahu gitu. Iya sih. Yang pasti nggak boleh ada pembulian dalam bentuk apapun. Dan ya semoga aja kalau bulian yang kepada Indah itu menjadi yang terakhir. Amin. Indah Enak punya sih gitu. Indah punya adik. Enggak, jadi aku tuh dari kecil itu gini ya Kak, ini nggak apa-apa kan ceritain? Nggak apa-apa. Mau nangis dulu juga boleh. Jadi dari kecil itu aku, bapak kan dalam almarhum ya, bapak kandung tuh dalam almarhum. Jadi dari kecil itu ada ibu-ibu yang benar-benar kenal sama orang tuaku. Jadi ibarat kata aku tuh anak asuhan, anak adopsi Kak. Jadi orang tuaku yang tadi aku bilang nyanyiin bang ini dia itu ibu angkat aku. Jadi ibarat kata aku diadopsi sama orang yang baik ini gitu. Jadi kalau untuk dibilang aku tahu keluarga aku asli, aku nggak tahu karena emang nggak pernah dikasih tahu ya. Cuman dari kecil aku cuma dibilangin lu ini diurusin, lu dipukul sama ibu ini, terus dikasih ke empoknya. Jadi yang ibu ini sama yang empoknya ini adik kakak. Kebetulan adiknya ini punya kenalan itu orang tuaku. Aku nggak tahu dia bukan ibarat kata maaf ya, bukan ngebohong sih, lebih ke mungkin kekurangan ekonomi jadi dilempar ke orang lain gitu Kak. Tapi aku bersyukur sih punya walaupun bukan ibu kandungku yang rawat, aku bersyukur sama orang tua yang dua ini sekarang karena berkat mereka aku bisa hidup gitu, berkat mereka aku bisa bisa berdiri gitu loh sampai sekarang ini gitu. Sedih sih, cuma ya udahlah gitu kan. Tapi dari cerita sedih kita bisa lihat kok muka seorang Indah menampakkan dia tuh wanita yang hebat banget. Amin, dia ya bisa Allah. menyembunyikan luka dia mencoba move on ya, mungkin ya move on untuk maksudnya melihat ke depan. Jangan selalu melihat ke belakang karena semua udah terjadi, itu masa lalu. Kita fokus ke depan, merintis karir yang Indah inginkan. Ini kalau aku nanya harapan ke depan apa nih? Kan kalau nyanyi kan mungkin nggak setiap hari ya. Ini Indah pengen ngelakuin apa saat ini? Boleh cerita dulu gak? Boleh. Jadi di SMA itu pas mau naik kelas 3 sempet aku itu bener-bener kayak dibuat mimpi lah. Jadi aku nggak tahu kenapa ini bener-bener awalnya itu nggak ada buat terjun ke dunia syuting yang tadi aku bilang Kak. Pas aku syuting itu ternyata aku nyumbang lagu di sebuah hajatan, tiba-tiba di situ ada salah satu sutradara film. Ketemulah sama yang namanya Bang Lili Sudraba. Aku sebut nggak apa yang namanya ya. Aku berterima kasih banget nih sama Bang Lili karena berkat abang aku bisa ada di sebuah yang namanya Taman Ismail Marzuki. Karena itu benar tempat syuting banget, tempat orang-orang teater banget Kak. Dan Bang Lili ini awalnya emang jujur dia ragu-ragu sih, bukan ragu kayak kaget aja sih gitu kayak wah ini orang kayaknya oke juga gitu kan. Aku nggak nyombongkan diri kayak tiba-tiba minta kontak, kita komunikasi, ketemulah janjian di sebuah kota yaitu Taman Ismail Marzuki daerah Jakarta Pusat. Aku ke situ, itu buset pertama kali ketemu Reza Rahardian, ngobrol kayak gini. Oh ya? Demi Allah, sama Rarno Karno, terus Haji Sodik juga aku ngobrol. Itu kayak ini beneran kakak, ya ini saya. Kayak di situ cuma kayak nangis aja Kak. Ini beneran, iya deh ini saya Reza Rahardian, dia bilang. Yang main imper Kak, itu ketemu sekali doang di Taman Ismail. Dia lagi mau pentas proses gitulah, mau FTJ gitu ya. Terus aku sempat gagal di 10 kali teater karena aku juga sempat ikut teater itu juga. Jadi dengan berbeda-beda grup ya. Dulu kan waktu dari kelas 3 sampai dari kelas 2 sampai kelas 3 itu kan bener-bener jenjangnya 1 tahun doang tuh, dari kelas 2 mau naik kelas 3 SMA kan. Aku masuk ke grup yang namanya Aku Padamu Teater itu. Aku masuk situ, cuma sayangnya di setiap FTJ aku nggak pernah ngikut karena ya adalah kendala di ongkos juga, karena waktu itu pasti aku kan belum kerja juga kan, masih sekolah. Jadi proses pas mau pendekatan FTJ hari H seminggu gagal gitu. Jadi sutradaranya sampai ngomong, "Tak,
udah maaf Indah, terpaksa kamu saya keluarin dari grup, mohon maaf ya, saya nggak bisa nerima kamu kayak gini. Sedih sih, di kereta cuma bisa nangis. Kataku ya Allah, ini baru sekali loh. Tapi 10 kali aku ngerasain gagal teater Kak. Dengan beda grup, di tim juga sama. Waduh, banyak liku-likunya sih. Lebih banyak gagalnya sih ya, gitu loh. Berarti sampai saat ini belum pernah main teater sama sekali ya? Cuman coba doang ya? Coba, jadi ikut prosesnya, cuma belum pernah sampai ke FTJ belum. Karena ya posisi begitu Kak, jadi aku ikut teater nih, masuk lagi sampai 10 kali itu di beda grup ya, gagal lagi gitu. Entah dibentak juga segala macam, perkataan udah inilah. Sampai pas syuting pun di teater ya, di tim itu kan aku masuk ke yang namanya teater apa sih waktu itu? Dokter teater. Itu benar dibentak sama sutradaranya. Maaf ya bahasa ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Bahasa seksual lah. Kalau nggak bisa syuting nggak usah di sini. Itu sutradara bener kayak otak udah capeknya kayak pentau, udah lemes dan segala macam. Tapi ya Allah gila, di depan semua pemain Kak. Ada dulu kan sinetron itu ada siapa ya, Rati Suratman yang pemain Antv, Adli Pairus, itu satu gengan sama mereka, satu teater gitu maksudnya. Dibentak depan mereka semua. Itu pemain ternama semua loh Kak, benar-benar dibentak sama sutradara. Gini itu dialog dilempar depan aku. Kalau nggak bisa syuting nggak usah di sini. Gini. Ini bukan film, ini teater, digituin kan ya. Waduh, kayak ya Allah, karena itu udah ngeblank banget Kak, udah ngeblank sama skenario. Karena bukannya nggak bisa ya, bisa. Cuma aku tuh tipe orang yang pelan-pelan. Nggak bisa pressure, nggak bisa dapat tekanan gitu ya. Iya, bukan nggak bisa dapat tekanan, lebih nggak bisa dicepetin. Jadi aku bisanya diomongin pelan-pelan, karena kan otak aku juga agak lola, agak gimana sih, beda sama yang lain gitu, nggak cepet kayak. Butuh waktu buat mencernanya apa gitu. Jadi butuh buat memahami karakter si A si B ini gitu Kak, sampai nangis dibentak di situ juga, anjing lu ya bangsat tuh ya gini. Ya Allah, itu nggak sekali 2 kali bentak kali gitu. Waduh. 10 kali ikut teater, meskipun ditolak 10-10-nya. Aduh ya Allah. Apa sih yang bikin Suara Indah tuh nggak mudah menyerah? Karena gini Kak, aku sempet dapat motivasi dari temanku. Dah, lu inget orang yang udah ngebully lu, orang yang udah ngehujat lu, inget orang tua lu juga kayak gini. Setiap aku ngedown pasti aku selalu inget ngebully orang. Aku nggak boleh ngedown. Kalau aku kayak gini, aku nggak bakal bisa jadi apa-apa. Jadi aku harus bangkit. Gimana caranya orang yang ngebully aku, orang yang hujat aku, orang yang bilang aku halusinasi segala macam, itu biar gue bukti nih gue bisa gitu. Apa yang lu lihat gue begini, gue nggak sejelek apa yang lu pikir gitu. Gue bisa kok gitu Kak. Itu sih semangat aku. Karena yang namanya orang dibully itu kan nggak enak ya, malu, insecure gitu. Jadi aku udah semangat dari situ, kayak nggak, kalau lebih ke dendam sih nggak, tapi emang lebih bener-bener kayak buat ngebuktiin ke mereka kalau gue bisa nih, ini gue yang dulu bully, sekarang gue kayak gini gitu. Tapi bukan istilah menyombongkan, cuma sekedar kayak motivasi gitu. Itu sih Kak. Wow. Karena jujur aku nggak pernah berada di fase itu. Jadi aku juga nggak bisa menilai apakah pembulian seperti ini bisa dibenarkan atau tidak gitu ya. Cuman dari apa yang Indah ceritakan ini, semoga ini jadi pembelajaran buat Indahnya juga ke depan, buat teman-teman yang dulu ngebully Indah juga. Maksudnya stop deh bullying. Nggak dapat keuntungan juga kok dari bullying kan. Paling cuma rasa seneng sesaat doang karena berhasil ngebully gitu. Dan di sini kan Indah berhasil ngebuktiin bahwa saya yang dulu bukanlah Indah yang saat ini. Dan Indah sampai di titik ini luar biasa banget. Nggak semua orang mampu loh. Mungkin kalau sebagian orang yang nggak kuat seperti Indah akan memilih jalan yang mungkin kita nggak tahu ya. Misalkan karena gini Kak, aku posisi yang orangnya itu tipe orang insecurean. Dulu emang nggak pernah keluar rumah, karena emang gue daripada keluar rumah, daripada gue dibully, mendingan gue nggak usah keluar deh gitu. Karena emang circle orang kayak gitu tuh negatif semua. Jadi banyak yang bilang aku halusinasi, banyak yang bilang aku tuh kayak dia mau terlalu kepedean, terlalu jiwanya terlalu benar-benar banyak keinginan. Jadi
kayak dibilang tuh maaf ya benar-benar kayak orang stres, orang gila gitu, banyak yang ngomong kayak gitu. Jadi kayak aku tuh orangnya jadi insecure sendiri. Jadi dengan pendapat orang-orang yang sekitar negatif, aku pun ikut kayak masa iya sih gue nggak bisa ya, kenapa sih orang pada berpikir gue kayak gini, padahal gue nggak sejelek yang mereka pikir. Tapi kenapa setiap orang ketemu aku tuh selalu ngomongin dia mah halusinasi, banyak inian gitu, dia bilang banyak apa sih, banyak terlalu apa sih kalau orang bilang tuh terlalu tinggi lah harapan Mimpinya dia terlalu tinggi. gitu, bangun terjatuh malah digituin sampai lu nggak bakal jadi apa, udah percuma, nggak usah berharap jadi artis dah, dia bilang gitu, nggak bakal jadi lu juga gitu ya, lu bego begitu, lu tol begitu, lu jelek begitu, malah ada yang laku kata gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, aku nangis tapi nggak di mereka, cuma di kamar kayak ya Allah kenapa sih kok gini amat gitu, ujian gue kok gini amat gitu. Yang paling sedih sih emang kayak gitu Kak, dengan bulian orang. Jadi kalau ngedown suka inget ya Allah dulu gue kayak gini, sekarang kayak gini, sampai sekarang pun masih dibully, masih banget dibully, bener nyesek sih ya di deket circle lingkungan. Cuma ya udahlah, aku berusaha buat kayak kuat. Karena kalau kita lemah ya udah gitu, kita bakal kemakan sama mereka. Jadi aku berusaha buat kayak nguatin diri aja, kayak udahlah, bismillah, semoga tahun depan apa yang mereka bilang gue ODGZ, apa yang mereka bilang gue halusinasi, apa yang mereka bilang gue halu, gue bener-bener kayak banyak impian, gue jadi kayak gila gini. Jadi gue ngebuktiin gue bisa nih gitu, gue nggak sejelek apa yang lo pikir kok gitu. Aku juga nggak tahu mereka tiba-tiba bilang kayak aku banyak halusinasi, banyak apa ya namanya, kayak di bocah banyak halusinasi, terlalu lama gila, lama stres. Itu sering banget kayak gitu Kak, di setiap aku cerita kayak aku bisa nggak ya kayak gini, lu jangan kebanyakan halusinasi nih dah, gila lu, stres lu ntar lu, dia bilang gitu ya, lu nggak bakal jadi artis, nggak mungkin, lu jelek, lu punya skill, nyanyi aja lu fals, dia bilang gitu ya, acting aja lu nggak bisa kayak gini-gini. Jadi bukannya nyoport tapi malah ngejatuhin aku Kak. Itu posisi kayak ya Allah, air mata banget dah kayak, tapi nggak apa-apa sih. Aku suka banget sama motivasi hidup kamu. Kamu tuh punya alasan kuat untuk tetap hidup, dan itu luar biasa untuk seorang Indah sampai ada di titik ini ya. Alhamdulillah. Sebenarnya aku masih ada rasa ngedown sih, karena aku benar-benar gagal Kak, belum bisa ngebahagiain orang tua, belum bisa apa ya, karena gini Kak, setiap aku syuting, setiap aku ikut sinetron, mama tuh seneng kayak nyupport, kayak mama aja kaget aku ini dapat tawaran syuting dari ini waktu kelas 2 SMA itu ya udah seneng lagi, sampai aku nggak ada kos, aku pinjemin dulu sama mama, nanti kelar dapat bayaran syuting aku ganti uang mama gitu, walaupun gak gede Kak bayaran itu. Waktu itu kan figuran atau peran itu sekitar 200.000 ya, bayaran itu standar lah gitu ya. Itu bener-bener kayak mama kayak nggak nyangka aja, sampai dulu tuh aku kan bawa dialog, aku dulu dapet pernah ditawarin main peran bareng kayak si Aji Sodik, tukang ojek pengkolan di Top. Cuma karena emang posisi aku membutuhkan, karena belum mendasari teknik acting, jadi aku harus belajar dulu di sanggar dia gitu, dibawa ke sanggar dia. Jadi pas udah dapet dialog kan aku bawa balik nih, aku ngapalin di rumah, kata saudara Neng nanti di rumah dihafalin ya, tolong. Iya Pak, nanti saya hafalin. Iya, saya kasih waktu 2 minggu, apabila 2 minggu, sebelum 2 minggu udah matang langsung kamu saya kasih peran. Tapi kalau memang 2 minggu kamu belum juga, mohon maaf ya nggak apa-apa. Itu mama banjir ke air mata, nggak nyangka banget di situ, kayak buset. Sampai temen ngaji mama pun pada kayak nanya, mama kan suka ngaji di rumah gitu, kayak ngaji pengajian majelis taklim, ini anak lu ikut syuting ya gini-gini. Itu di sosmed Kak, banyak banget yang nyupport juga. Terus belum lagi tetangga pada kayak, Indah lu ikut syuting ya gini-gini. Iya alhamdulillah, mantep, sukses ya gitu Kak. Jadi mama sampai bener-bener pas lulus SMA tuh bener-bener nyupport banget, dia kayak ayo dah bisa, lu kan nanti kalau lu dipandang, kalau lu udah sukses, lu udah punya apa, mama mah gak minta apa-apa, penting lu sukses, lu bisa terkenal gitu. Karena kalau lu udah sukses, orang lu dipandang, lu dihargain orang, lu nggak dibully lagi sama orang gitu Kak. Itu sih. Aku boleh tahu nggak, kan Indah bilang butuh support dari orang. Apa yang sebenarnya Indah butuhkan, support dalam bentuk apa gitu? Lebih ke apa ya, ilmu sih, karena emang aku saat ini kan benar-benar pengen belajar acting juga ya, pengen belajar teater gitu Kak, karena kan yang namanya di 10 kali teater ini gagal, ngedownnya minta ampun kan, udah habis ongkos ya kan, udah habis waktu tenaga juga. Jadi
yang aku lagi butuhin sih bener-bener ilmunya. Karena aku nggak butuh ikut FTJ, aku bener-bener nggak butuh. Yang penting aku bisa nguasain acting aja, aku diterima kayak gitu, aku udah bersyukur banget. Bersyukur, bener-bener bersyukur. Aku nggak perlu kayak yang ikut FTJ lah ini segala, nggak usah. Yang penting aku ikut dalam proses aja sama dapat basic aja, itu udah bersyukur banget bagi aku pribadi gitu Kak. Seneng sih, dibilang seneng. Ini terlalu berat sih sejujurnya buat aku pribadi, karena Iya. aku juga merasa mungkin di seusia Indah yang 21 tahun ini dengan berbagai cobaannya dari masa kecil sampai saat ini, banyak banget kesusahan yang sudah dia lalui, dan kamu bisa sampai di titik ini ya, satu, sudah pasti harus bersyukur Iya, atas semua kesempatan yang sudah kamu dapat. Kemudian kedua, kamu juga harus berterima kasih juga sama orang tua kamu. pasti. Mungkin Dia yang bisa bawa kamu sampai di titik ini bener. Karena gini Kak, temen aku pernah bilang, dah kan gue bilang apa, nurut sama orang tua. Akhirnya apa, aku itu nggak nyangka sekolah di SMA itu, bener aku nggak nyangka. Karena emang awalnya dari yang tadi aku bilang, dari kelas 3 SMP itu sampai kelas SMA itu bener-bener pengen mondok, cuma karena Allah belum ngizinin, udah lu gue taruh di sini aja. Tapi ternyata Allah punya hadiah terbaik di situ. Aku kayak ya Allah, bener-bener gak nyangka gitu. Aku berterima kasih banget gitu sama berkat doa mamah juga gitu kan. Ini kalau bukan karena doa mamah aku nggak bakal bisa sampai di titik ini Kak gitu. Masih pengen ngondok nggak sekarang kalau ada kesempatan? Masih banget. Masih. Karena emang kalau dibilang keinginan enggak ya, tapi lebih ke pengen belajar aja. Karena dulu mama punya apa sih, kayak pengen banget ngeliat aku main sinetron juga gitu. Jadi setiap aku bawa dialog di rumah, ngapain dialog itu dia selalu nyupport. Dah ini lu, dah ini iya. Pokoknya benar-benar di support banget lah. Dia bangga banget sampai dia nangis, dah bisa, dah ya bisa. Lu bisa gitu. Lu kuat gitu, lu bisa gitu. Buktiin biar lu dipandang sama orang, biar lu dihargain. Kalau lu udah jadi artis, gue yakin lu dipandang orang. Bener, itu bener banget. Hidup itu butuh pembuktian memang, tapi nggak butuh validasi. Iya. Jadi kita harus membuktikan bahwa orang yang mungkin selama ini nganggap kamu A, B, C, D itu salah, dan kamu membuktikannya. Iya. Kemudian kedua, kamu juga harus menyadari bahwa sebenarnya hidup ini tidak butuh yang namanya validasi. Iya. Jadi cukup kamu buktikan saja, biarkan orang lain yang menilai apa yang mereka lihat dari dirimu. Ada pesan nggak buat ibu kamu? Mama udah almarhum tapi nggak apa ya Kak? Nggak apa-apa. Siapa Iya. tahu Bunda lihat dari atas. Buat Mama makasih banyak, berkat doa Mama, berkat ridho Mama, Indah bisa sampai ke titik ini. Doain Indah terus ya Ma, biar bisa maju, biar bisa ngebuktiin ke orang-orang yang udah pernah hina Indah, yang udah pernah, maaf ya Kak, yang udah pernah ngujat Indah, udah ngumpulin Indah dari SD, SMP sampai SMA, biar Indah bisa membanggakan keluarga juga gitu, biar bisa ngebantu kakak juga di rumah gitu. Udah itu aja sih. Terus makasih juga Pak buat Mama selalu pesan sama aku, dimanapun Indah selalu sopan, rendah hati sama orang, jangan pernah lupa sama orang yang udah pernah nolong Indah. Itu aja sih. Gitu Kak. Lap tisu dulu. Maaf ya. Nggak apa-apa, jangan minta maaf dong. Justru aku yang berterima kasih. Kamu di sini bukan hanya sekedar bercerita, kamu juga memberikan sudut pandang kepada mungkin saya yang tidak pernah ada di posisi itu untuk tetap belajar. Jadi kita manusia jangan pernah cepat puas. Iya. Apapun yang Indah dapetin saat ini itu tidak terlepas dari rencana Tuhan buat Indah. Dan sesuai nama Indah, emang indah banget. Dan harus ingat Indah, saya di sini dan juga mungkin Raihan yang di belakang kamera pasti akan selalu mensupport Indah. Amin, makasih. Dan satu hal lagi yang pasti aku ingin sampaikan, di ruang ini Indah nggak perlu menjadi siapa-siapa, cukup datang cerita saja. Saya sudah berterima kasih. Iya, sama aku juga makasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Indah datang jauh-jauh dari Bekasi, datang ke sini buat cerita, buat bagiin kisah hidup dia supaya bisa menjadi pembelajaran berarti buat kita semuanya. Yang kuat ya Indah ya. Pasti Kak. Saya ingin kamu kembali lagi ke sini, pasti menjadi versi yang lebih baik. Amin ya Allah, amin. Semoga ya Kak, semoga bisa kesini lagi dengan baik. Harus. Perjalanan Indah masih panjang banget, jadi nggak perlu takut. Ruang ini akan selalu ada buat Indah. Makasih banyak loh, thank you. Aku jadi seneng banget, kayak ini bener mimpi gak sih di Pondasi kayak gini gitu kan. Emang dulu tuh belum pernah
sama sekali belum pernah tapi ketipu gitu Kak. Cuma ya alhamdulillah Allah ganti yang lebih indah ya. Kira seneng sih, seneng. Aduh ya Allah. Alhamdulillah bersyukur sama Allah. Ini juga mungkin berkat doa mama juga bisa kesini Pasti, juga. pasti. Ini ada apa ya? Istilahnya ada berkat doa orang-orang sekitar yang masih peduli dengan Indah, makanya bisa sampai ada di titik benar. ini. Dan saya juga bisa bertemu Indah di meja ini Karena Allah juga. karena Tuhan juga. Iya, benar banget. Bersyukur sih, senang banget, senang. Ya, terima kasih banyak ya Indah Iya, sudah terima hadir di kasih. podcast ini.